Saudaraku yang terkasih, akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang bencana alam yang terjadi hampir di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Salah satu bencana alam yang terjadi yaitu banjir. Banjir yang terjadi ini tidak lepas dari perilaku buruk manusia yang kurang memperhatikan lingkungannya, sehingga terjadilah banjir. Salah satunya adalah membuang sampah di sembarang tempat, misalnya di sungai. Sampah plastik merupakan permasalahan lingkungan hidup yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia hingga pada saat ini. Dampak negatif sampah berbahan plastik tidak hanya merusak kesehatan manusia, tetapi juga membunuh hewan-hewan dan juga merusak keseimbangan lingkungan hidup. Jika tidak dikelola dengan baik, tentu saja akan terjadi pencemaran lingkungan yang sangat berbahaya bagi kelanjutan planet bumi tempat kita berpijak saat ini. Plastik juga merupakan salah satu material yang membantu pekerjaan manusia karena penggunaannya sangat praktis. Plastik hampir sering dimanfaatkan untuk memfasilitasi hampir setiap kebutuhan manusia, seperti penggunaan untuk botol minuman, box makanan maupun pembungkus barang elektronik, buku, dan pakaian. Banding dengan jenis sampah yang lain, plastik membutuhkan proses penguraian yang sangat lama. Ia memerlukan bantuan radiasi dari sinar ultraviolet. Bahkan penguraiannya pun hampir memakan waktu 20 sampai 500 tahun lamanya. Bila tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik justru menghasilkan partikel-partikel yang kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang tentu saja berbahaya dan sangat beracun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak sampah plastik yang akan terjadi. Sampah plastik di Indonesia sendiri merupakan sumber pencemaran laut, di mana 75% berkategori sangat tercemar, 20% tercemar tingkat sedang, dan 5% tercemar sangat ringan. Sampah plastik memiliki beberapa bahaya, diantaranya mengganggu rantai makanan, pencemaran tanah, menyebabkan polusi udara yang jika terbakar dapat membunuh hewan-hewan. Sampah plastik dapat menyebabkan wabah penyakit di laut dan meningkat mulai dari 4% hingga 89% ketika terumbu karang di lautan kontak dengan plastik. Bahkan dalam penelitian mengatakan bahwa 11,1 miliar plastik terjerat di dalam terumbu karang yang melintasi Asia Pasifik dan akan meningkat 40% di tahun 2025. 5 negara yang bertanggung jawab atas sampah plastik ini yaitu China, Indonesia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Dalam beberapa penelitian dikatakan ternyata di balik dampak negatif yang ditimbulkan oleh plastik, ia memiliki dampak positif yang dapat dikonversi menjadi bahan bakar. Namun karena memiliki energi yang besar pada proses pirolis dan produk bahan bakar dari plastik yang dihasilkan belum memiliki struktur yang sama dengan minyak bumi. Hal ini tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut. Lalu, apa yang dapat kita lakukan sebagai langkah konkret untuk mengurangi sampah plastik, untuk mengurangi pencemaran lingkungan? Yang pertama, kita dapat membawa tas belanjaan sendiri ketika kita pergi untuk berbelanja ke pasar atau ke tempat-tempat perbelanjaan. Kita harus menghindari kantong plastik yang sekali pakai, karena itu dapat menimbulkan kerusakan lingkungan alam. Yang kedua, kita menghindari penggunaan minuman dalam kemasan, yaitu dengan membawa botol minuman sendiri ketika kita hadir dalam sebuah forum atau dalam tempat-tempat umum. Yang ketiga,
kita harus mengutamakan makan di tempat. Karena jika kita membawa makanan, itu tentu saja melibatkan sampah-sampah lain seperti plastik yang akan berhamburan di mana-mana. Belum lagi kalau kita membuang sampah sembarangan. Yang keempat, menyimpan plastik hasil belanja jika sudah terlanjur itu kita harus menyimpannya ke tempat yang selayaknya, tidak membuangnya ke dalam laut atau ke sungai. Lalu selanjutnya, kita dapat menggunakan plastik-plastik itu untuk berbagai macam keperluan lain, misalnya dengan kreativitas kita sendiri. Kita dapat menjadikan plastik ini bahan-bahan hiasan atau lebih berguna, misalnya dengan sampah-sampah plastik atau botol-botol kita dapat menjadikannya wadah untuk tempat pensil dan berbagai bahan kreativitas yang lain. Yang terakhir, kita tidak boleh menggunakan sedotan sekali pakai. Jika kita terbiasa menggunakan sedotan, sebaiknya kita menggunakan stainless yang dapat digunakan berulang kali. Selanjutnya, kita dapat mengelola sampah untuk meminimalisir penggunaannya, yaitu dengan 4R: reduce atau mengurangi, reuse atau memakai kembali, dan recycle, daur ulang, dan replace dengan mengganti. Reduce sendiri adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang kita hasilkan. Reuse yaitu menggunakan barang-barang yang biasa digunakan atau dimanfaatkan kembali. Recycle sendiri mendaur ulang atau mengolah sampah-sampah yang tidak terpakai agar dapat dipakai dan lebih bermanfaat kembali. Dan prinsip yang terakhir adalah replace, yaitu mengganti barang-barang sekali pakai dengan barang yang lebih tahan lama atau barang-barang yang dapat digunakan berkali-kali. Kebiasaan baik yang kita lakukan adalah cerminan bumi kita di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.